Hai semuanya, kembali lagi di channel ini. Ramadan selalu membawa banyak cerita tentang maaf yang belum sempat diucapkan, tentang perasaan lama yang dipendam, dan tentang seseorang yang tiba-tiba kembali hadir sebelum hari kemenangan. Kania menerima sebuah pesan dari seseorang yang 2 tahun menghilang dari hidupnya. Tapi Kania tidak pernah menyangka pesan singkat itu akan membuka rahasia yang selama ini tersembunyi, rahasia yang membuat semuanya berubah. Tepat di hari-hari terakhir Ramadan, apa sebenarnya yang ingin disampaikan? Dan kenapa pesan itu harus datang sebelum Idul Fitri? Sebelum mulai ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Tonton sampai akhir. Sebuah desa kecil yang tenang tinggal seorang gadis bernama Kania. Usianya 22 tahun. Kania dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan tidak banyak bicara. Ia bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian, tetapi hampir semua orang di desa mengenalnya sebagai gadis yang rajin dan bertanggung jawab. Sejak lulus sekolah, Kania memutuskan merantau ke kota untuk bekerja. Ia ingin membantu keluarganya sekaligus mencoba berdiri di atas kakinya sendiri. Karena kesibukan pekerjaan, Kania jarang pulang ke desa. Biasanya ia hanya pulang saat bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Meski terlihat kuat dan mandiri, Kania sebenarnya adalah orang yang cukup sensitif. Ia sering memikirkan banyak hal, bahkan hal-hal kecil yang mungkin tidak disadari orang lain. Kania juga tipe orang yang lebih memilih diam daripada menceritakan masalahnya kepada banyak orang. Itulah sebabnya tidak banyak orang yang tahu bahwa di dalam dirinya ada satu bagian dari masa lalu yang belum pernah benar-benar selesai. Di desa yang sama, ada seseorang pemuda bernama Rehan. Usianya tidak jauh berbeda dengan Kania. Rehan dikenal sebagai orang yang ramah dan mudah akrab dengan siapa aja. Ia sering terlihat membantu tetangga, ikut kegiatan desa, dan sesekali bercanda dengan teman-temannya di warung dekat jalan utama desa. Banyak orang menyukai sifat Rehan yang terlihat santai dan ringan. Namun, di balik sifat santainya yang terlihat ceria, Rehan sebenarnya bukan orang yang mudah terbuka tentang perasaannya. Jika ada masalah, ia lebih sering memikirkannya sendiri daripada membagikannya dengan orang lain. Bahkan, orang-orang yang sudah lama mengenalnya pun tidak selalu tahu apa yang sebenarnya ia pikirkan. Kania dan Rehan bukan hanya sekedar orang yang tinggal di desa yang sama. Mereka sudah saling mengenal sejak kecil. Rumah mereka tidak terlalu jauh, dan hampir sepanjang masa sekolah, mereka selalu berada di lingkungan yang sama. Mereka sering berangkat sekolah bersama, belajar bersama, bahkan menghabiskan waktu banyak yang untuk berbincang tentang hal-hal kecil yang bagi mereka terasa penting. Bagi orang-orang di desa, melihat Kania dan Rehan bersama adalah hal yang biasa. Kedekatan mereka sudah seperti bagian dari keseharian. Banyak yang mengira hubungan mereka akan selalu berjalan seperti itu, dekat, saling memahami, dan tidak terpisahkan oleh apapun. Namun, semuanya berubah 2 tahun yang lalu. Sebuah kejadian yang tidak pernah benar-benar dijelaskan kepada siapapun membuat hubungan mereka tiba-tiba retak. Tidak ada pertengkaran besar yang diketahui orang lain, tidak ada drama yang terlihat dari luar, hanya jarak yang perlahan muncul di antara mereka. Lalu, berubah menjadi diam yang semakin lama semakin jauh. Tidak lama setelah itu, Kania memutuskan pergi merantau ke kota. Keputusan itu terasa berat, tiba-tiba bagi banyak orang desa. Sejak saat itu, Kania dan Rehan benar-benar kehilangan kontak. Tidak ada pesan, tidak ada telepon, bahkan tidak ada kabar kecil sekalipun. Waktu terus berjalan, 2 tahun berlalu tanpa terasa. Ramadan kembali datang tahun ini. Desa kembali dipenuhi suasana yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Anak-anak mulai bermain petasan kecil menjelang malam. Penjual takjil berjejer di pinggir jalan. Dan tiap sore, jalanan desa terasa lebih ramai dari biasanya. Tahun ini Kania memutuskan pulang ke desa lebih awal. Ia ingin merasakan suasana Ramadan di rumah setelah sekian lama sibuk dengan pekerjaan di kota. Kepulangannya terasa biasa saja. Ia menyapa tetangga, membantu ibunya menyiapkan makanan berbuka, dan sesekali berjalan keluar untuk membeli takjil di pasar kecil dekat rumah.
Semua terlihat normal, sampai suatu malam, ketika Kania sedang duduk sendiri di kamarnya setelah tarawih, ia membuka ponselnya, yang sejak sore tidak sempat ia lihat. Beberapa notifikasi muncul di layar, tetapi ada satu pesan yang langsung membuatnya berhenti bernafas sejenak. Nama pengirimnya sangat ia kenal, Rehan. Selama 2 tahun terakhir, nama itu tidak pernah muncul di ponselnya. Bahkan Kania hampir berpikir bahwa mereka tidak akan pernah lagi saling menghubungi. Dengan sedikit ragu, Kania membuka pesan itu. Pesannya singkat. Kania, aku ingin ketemu sebelum Idul Fitri. Isi pesan itu hanya satu kalimat, tidak ada penjelasan, tidak ada alasan. Kania menatap ponselnya cukup lama. Perasaannya tiba-tiba bercampur. Ada rasa kaget, bingung, dan juga sesuatu yang sulit ia jelaskan. Setelah 2 tahun tanpa kabar, kenapa Rehan tiba-tiba mengirim pesan seperti itu? Kenapa harus sekarang? Dan kenapa ia menulis sebelum Idul Fitri? Seolah-olah waktu mereka tidak banyak lagi. Kania belum membalas pesan itu malam itu. Ia hanya meletakkan ponselnya di samping tempat tidur, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun satu hal yang tidak bisa ia hindari. Pesan singkat itu bukan sekedar ajakan bertemu. Pesan itu adalah awal dari sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sesuatu yang perlahan akan membuka kembali masa lalu mereka. Tepat di hari-hari terakhir Ramadan yang semakin mendekati Idul Fitri. Sejak malam menerima pesan dari Rehan, pikiran Kania tidak pernah benar-benar tenang. Pesan singkat kalimatnya sederhana, tapi terasa seperti menyimpan sesuatu yang lebih besar. Beberapa kali, Kania membuka kembali pesan itu, seolah berharap menemukan makna lain di balik kata-kata yang sangat singkat tersebut. Hari-hari Ramadan tetap berjalan seperti biasa. Hari sore, orang-orang masih ramai mencari takjil. Suara anak-anak bermain terdengar di jalanan, dan masjid selalu penuh saat waktu tarawih tiba. Namun bagi Kania, suasana itu terasa berbeda. Di tengah keramaian yang hangat, pikirannya justru semakin dipenuhi pertanyaan. Kania akhirnya mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir sederhana. Mungkin Rehan hanya ingin memperbaiki hubungan mereka yang dulu sempat rusak. Mungkin ia hanya ingin meminta maaf sebelum Idul Fitri datang. Tapi entah kenapa perasaan Kania mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar itu. Keesokan harinya, saat Kania sedang memberi takjil di pasar dekat desa, tanpa ia sengaja mendengar beberapa orang membicarakan sesuatu yang membuat langkahnya melambat. Mereka menyebut nama Rehan. Dari percakapan singkat itu, Kania menangkap satu hal yang membuat hatinya terasa tidak enak. Beberapa hari terakhir, Rehan terlihat sangat berbeda. Ia jarang keluar rumah, bahkan beberapa orang mengatakan ia terlihat seperti sedang menyelesaikan sesuatu yang sangat penting. Kania mencoba mengabaikan perasaan gelisah itu, tapi semakin ia mencoba tidak memikirkannya, semakin pesan Rehan terasa aneh di kepalanya. Pesan itu bukan hanya sekedar ajakan bertemu, seolah-olah ada sesuatu yang ingin Rehan sampaikan sebelum waktunya benar-benar habis. Suatu sore, Kania akhirnya memberanikan diri membalas pesan tersebut. Tangannya sempat ragu beberapa detik sebelum akhirnya menekan tombol kirim. Kamu mau ketemu kapan? Pesan itu terkirim, dan setelah itu Kania hanya bisa menunggu. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan membantu ibunya menyiapkan makanan berbuka. Tapi sesekali, matanya tetap melirik ponsel di meja. Sampai akhirnya ponselnya bergetar. Balasan dari Rehan masuk. Besok malam setelah tarawih di tempat biasa ya. Kania langsung tahu maksudnya. Tempat biasa itu adalah sebuah bangku kayu di pinggir lapangan desa. Tempat yang dulu sering mereka datangi saat sering menghabiskan waktu bersama. Tempat yang penuh dengan banyak kenangan kecil yang tidak pernah mereka bicarakan lagi sejak 2 tahun terakhir. Malam itu, Kania mencoba tidur lebih awal. Tetapi pikirannya terus berputar. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya ingin dibicarakan Rehan. Apakah tentang masa lalu mereka,
atau sesuatu yang sama sekali berbeda. Keesokan harinya terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Setiap jam terasa panjang. Bahkan ketika malam akhirnya datang dan waktu tarawih selesai, Kania masih duduk di kamarnya beberapa menit sebelum akhirnya memutuskan keluar rumah. Udara malam terasa sejuk. Jalanan desa tidak terlalu ramai. Dari kejauhan masih terdengar suara orang-orang yang baru pulang dari masjid. Kania berjalan menuju lapangan desa dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa gugup, ada rasa penasaran yang semakin besar. Namun, ketika ia sampai di tempat itu, bangku kayu di pinggir lapangan terlihat kosong. Tidak ada Rehan di sana. Kania berdiri beberapa saat, mencoba memastikan bahwa ia tidak datang terlalu cepat. Ia menunggu beberapa menit, lalu 10 menit, lalu hampir setengah jam. Tapi Rehan tidak juga datang. Saat Kania hampir memutuskan untuk pulang, ponselnya tiba-tiba bergetar. Pesan baru dari Rehan. Namun kali ini kalimatnya jauh lebih pendek. Maaf, aku tidak bisa datang. Kania menatap pesan itu dengan perasaan yang semakin tidak tenang. Karena untuk pertama kalinya ia merasa ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Malam itu Kania pulang dengan langkah yang pelan. Pesan dari Rehan terus terbayang di pikirannya. Setelah 2 tahun tidak saling bicara, Rehan yang lebih dulu meminta bertemu, tapi justru dia sendiri yang tidak datang. Semakin dipikirkan, semakin terasa aneh. Kania mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin Rehan hanya memiliki urusan mendadak. Namun perasaan tidak tenang itu tetap ada. Cara Rehan menulis pesan waktu yang ia pilih dan kalimat sebelum Idul Fitri, semuanya terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak sangat sederhana. Keesokan harinya, suasana Ramadan di desa kembali berjalan seperti biasa. Orang-orang mulai sibuk mempersiapkan berbagai hal untuk hari raya yang semakin dekat. Namun di tengah suasana yang hangat itu, pikiran Kania justru semakin gelisah. Sore itu ketika Kania kembali ke pasar untuk membeli takjil, ia tanpa sengaja melihat Rehan dari kejauhan. Pemuda itu berdiri dekat sebuah warung kecil di ujung jalan. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasanya, dan gerak-geriknya terlihat seperti seseorang yang sedang terburu-buru menyelesaikan sesuatu. Kania hampir memanggilnya, tapi sebelum sempat mendekat, sebuah mobil berhenti di depan Rehan. 2 pria turun dari mobil dan berbicara dengannya dengan wajah yang serius. Percakapan mereka terlihat tegang, meskipun Kania tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Beberapa detik kemudian, Rehan hanya mengangguk pelan. Lalu ia masuk kembali ke dalam mobil bersama 2 pria itu. Mobil tersebut langsung pergi meninggalkan tempat itu. Kania berdiri diam di pinggir jalan dengan perasaan yang semakin tidak nyaman. Ia tidak tahu siapa 2 orang itu, tapi satu hal yang jelas, Rehan terlihat seperti seseorang yang sedang menghadapi masalah besar. Sejak melihat Rehan pergi bersama 2 orang asing itu, perasaan Kania semakin tidak tenang. Sepanjang perjalanan pulang dari pasar, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang sulit ia abaikan. Wajah Rehan yang terlihat pucat dan percakapan tegang di pinggir jalan itu terasa seperti potongan kejadian yang belum ia mengerti sepenuhnya. Idul Fitri semakin dekat. Idul Fitri memang masih beberapa hari lagi, tapi persiapannya sudah mulai terlihat di mana-mana. Di tengah suasana kampung yang ramai itu, Kania kembali mendengar sesuatu tentang Rehan. Seorang tetangga bercerita bahwa sejak beberapa hari terakhir, Rehan jarang terlihat di rumah. Bahkan keluarganya sendiri terlihat khawatir karena ia sering pergi tanpa memberitahu kemana tujuannya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi, tapi beberapa orang mulai berbisik bahwa Rehan mungkin sedang menghadapi masalah besar. Kania mencoba tenang, meskipun hatinya semakin dipenuhi rasa khawatir. Ia tidak tahu kenapa semua ini terasa seperti ada hubungannya dengan pesan yang Rehan kirim kepadanya. Sore itu, saat Kania duduk sendirian di kamarnya, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan masuk dari Rehan. Dengan cepat, Kania membuka pesan itu. Kali ini kalimatnya lebih panjang dari sebelumnya. Kania, maaf tentang kemarin. Ada hal yang harus aku selesaikan dulu, tapi aku tetap ingin ketemu kamu sebelum Idul Fitri tiba. Kania membaca pesan itu 2 kali. Ia hampir saja langsung membalas, tapi matanya berhenti di satu bagian yang
membuatnya dadanya terasa aneh. Beberapa detik kemudian, pesan kedua masuk dari Rehan. Kalau nanti terjadi sesuatu, aku cuma ingin kamu tahu satu hal ini. Pesan itu berhenti di situ. Tidak ada kalimat lanjutan lagi, tidak ada penjelasan. Seolah-olah pesan itu terputus sebelum selesai. Sore itu langit mulai berubah jingga ketika Kania berdiri di ujung jalan desa bersama Rehan. Setelah 2 tahun tidak benar-benar berbicara, akhirnya mereka kembali berdiri berhadapan. Suasana terasa canggung, tapi juga penuh perasaan yang selama ini tertahan. Rehan terlihat jauh lebih lelah dari yang Kania ingat. Wajahnya pucat dan matanya seperti seseorang yang sudah lama tidak tidur dengan tenang. Beberapa detik ia hanya menatap Kania, seolah sedang mengumpulkan keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Akhirnya, Rehan mulai bercerita. Rehan mengaku bahwa selama 2 tahun terakhir hidupnya tidak berjalan seperti yang terlihat. Saat itu, Rehan sedang menghadapi masalah besar yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Ia terlibat dalam urusan pekerjaan yang salah, mencoba membantu seseorang yang ternyata justru menjerumuskannya ke dalam masalah hutang yang besar. Masalah itu semakin lama semakin rumit. Rehan sendirian karena tidak ingin orang-orang di desa ikut terbawa masalahnya. Bahkan keluarganya sendiri tidak tahu berapa berat keadaan yang sedang ia hadapi. 2 pria yang sempat dilihat Kania kemarin adalah orang yang menagih hutang tersebut. Mereka terus mendesak Rehan untuk segera menyelesaikan semuanya sebelum hari raya tiba. Rehan menunduk sebentar sebelum melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Kania tentang kejadian 2 tahun lalu. Saat itu ia memilih menjauh karena tidak ingin Kania ikut terseret dalam masalah hidupnya. Ia berpikir dengan menjauh semuanya akan lebih aman. Namun semakin lama, keputusan itu justru membuatnya menyesal. Itulah alasan ia akhirnya mengirim pesan kepada Kania di tengah Ramadan kemarin. Ia tidak ingin menyimpan semuanya lebih lama. Ia ingin memperbaiki kesalahan masa lalu sebelum semuanya benar-benar terlambat. Kania hanya bisa diam mendengarkan. Banyak hal yang akhirnya mulai masuk akal baginya. Kesalahpahaman yang dulu terasa menyakitkan, ternyata menyimpan cerita yang tidak pernah ia ketahui. Rehan kemudian tersenyum kecil, meskipun terlihat sangat lelah. Ia mengatakan bahwa sebagian masalahnya sudah mulai terselesaikan. Ia bekerja keras beberapa bulan terakhir untuk melunasi hutang tersebut. Tidak mudah, tapi setidaknya sekarang semuanya sudah hampir selesai. Makanya aku ingin ketemu kamu sebelum Idul Fitri, ucap Rehan dengan pelan. Bagi Rehan, Idul Fitri bukan hanya tentang hari raya. Itu adalah kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih bersih tanpa rahasia, tanpa penyesalan yang tertinggal. Kania akhirnya menarik nafas panjang. Selama 2 tahun ia membawa rasa kecewa dan pertanyaan yang tidak pernah dijawab. Tapi sore itu, semua jawaban akhirnya datang. Ia tidak mengatakan banyak hal, namun kali ini ia tidak lagi menjauh. Kania dan Rehan berdiri berdampingan, merasakan kelegaan yang selama ini tidak pernah mereka rasakan. Pesan singkat yang dulu terasa seperti sesuatu menegangkan, akhirnya menjadi sesuatu yang sederhana. Sebuah keberanian untuk mengatakan kebenaran sebelum hari kemenangan tiba. Dan ketika malam takbiran nanti berkumandang, bukan hanya desa yang merayakan datangnya Idul Fitri, tapi juga 2 hati yang akhirnya berhasil menyelesaikan cerita lama mereka. Itu dia akhir dari cerita Kania dan Rehan. Kadang dalam hidup kita hanya butuh satu hal sederhana, keberanian untuk mengatakan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Cerita Kania dan Rehan mengingatkan kita bahwa Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang memperbaiki hubungan dan memaafkan masa lalu. Karena Idul Fitri bukan sekedar hari raya, tapi juga kesempatan untuk memulai kembali dengan hati yang lebih ringan. Kalau kamu suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di cerita kami berikutnya.